Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi tujuan kami membuat video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah ekologi hewan yang diampu oleh Ibu Ervina SP MSI. Adapun judul materi yang akan kami presentasikan nantinya yaitu bentuk-bentuk perilaku hewan berdasarkan lingkungannya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang akan membawakan materi. Yang pertama, saya sendiri, Iva Kardila sebagai pemateri pertama, Andri Irawan sebagai pemateri kedua, Ayu Nurhalisa sebagai pemateri ketiga, Kurniawati sebagai pemateri keempat, dan Nur Asisa sebagai pemateri kelima atau terakhir. Nah, lanjut kita ke subpokok materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian perilaku atau tingkah laku hewan. Yang kedua, teori perkembangan perilaku atau tingkah laku hewan. Dan yang ketiga, ada bentuk-bentuk perilaku pada hewan. Langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai pengertian perilaku atau tingkah laku hewan. Jadi, perilaku atau behavior itu berarti bertindak, bereaksi, atau berfungsi dalam satu cara tertentu sebagai respon terhadap berbagai stimulus atau rangsangan. Atau dengan kata lain, perilaku ini merupakan tanggapan ataupun merespon terhadap stimulus, baik yang berasal dari lingkungan luar maupun yang dari dalam tubuh sendiri. Dan perilaku itu juga dapat dikatakan sebagai kebiasaan-kebiasaan dalam aktivitas hidupnya, seperti sifat kelompok, waktu aktif, wilayah pergerakan, dan bagaimana dia mencari makan, serta bagaimana dia caranya membuat sarang, hubungan sosial, tingkah laku bersuara, dan interaksi dengan spesies lainnya, maupun bagaimana dia cara kawin dan melahirkan anak atau reproduksi. Jadi perilaku itu dapat dikatakan sebagai suatu adaptasi agar makhluk hidup itu tetap bertahan hidup pada lingkungan tertentu. Perilaku individual ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh otot atau kelenjar di bawah kendali sistem saraf sebagai respon terhadap suatu rangsangan. Contohnya itu perilaku hewan, yaitu hewan yang menggunakan otot-otot di dada dan kerongkongannya untuk berkicau atau melepaskan bau tertentu untuk menandai teoritinya. Jadi perilaku tersebut itu adalah bagian dari esensial pemerolehan nutrien untuk pencernaan dan pencarian pasangan untuk reproduksi seksualnya. Selain itu juga turut berperan dalam hemostatis, misalnya lebah madu berdempetan untuk menghasilkan atau mengonservasi panas. Itulah tadi materi yang saya bawakan sebagai pemateri pertama, selanjutnya akan dibawakan sebagai pemateri kedua. Oke, jadi baik di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan perilaku atau tingkah laku hewan. Di mana teori pertama itu adalah teori seleksi alam. Teori ini itu dikembangkan oleh Charles Darwin pada tahun 1859, di mana Darwin mengatakan bahwa di antara anggota-anggota spesies itu terdapat berbagai macam variasi, di mana variasi ini tuh jumlahnya begitu banyak sehingga kita itu tidak dapat menghitungnya. Dan di antara banyaknya variasi ini hanya ada kelompok kecil yang dapat bertahan hidup dan menghasilkan keturunannya. Nah, hal inilah yang jadi alasan ini kenapa dikatakan sebagai teori seleksi alam. Berdasarkan teori seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa individu atau anggota-anggota spesies yang dapat bertahan hidup itu adalah spesies yang berjuang, melakukan perjuangan, atau kita kenal dengan istilah survival of the extinct. Dan tentunya spesies yang bertahan hidup ini itu tentunya adalah spesies-spesies unggul yang biasa kita kenal dengan istilah survival of the fittest. Jika kita kaitkan dengan materi minggu lalu, maka bisa kita katakan bahwa bahwa individu atau spesies yang dapat bertahan hidup adalah individu yang mampu melakukan adaptasi.
Oke, jadi konsep dari teori etologi modern ini ialah belajar cepat atau belajar alamiah. Maksudnya yaitu kedekatan antara objek yang pertama kali dilihat bergerak. Biasa kita kenal dengan istilah implementing atau kegiatan menjiplak yang dilakukan oleh hewan. Nah, sebagai contohnya itu sebagaimana yang dilakukan percobaan oleh Lawrence pada 2 butir telur angsa. Pada laboratorium, satu diletakkan pada inkubator dan satunya lagi dibiarkan diperami oleh induk angsa. Nah, setelah menetas pada telur yang diperami, induk angsa ini berperilaku layaknya normal angsa. Sedangkan yang di inkubator ini setelah menetas, Lawrence berdalih bahwa angsa ini itu menganggap bahwa dia itu sebagai induknya, dan penelitian ini itu berhasil mendapatkan Nobel. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, teori etologi modern. Teori ini itu muncul pada tahun 1903 hingga 1989 yang dikemukakan khususnya oleh Konrad Lorenz dan dilatar belakangi oleh pandangan para ahli hewan yang berada di Eropa. Etologi ini menekankan bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh biologi dan berkaitan dengan evolusi serta periode penting atau periode peka. Apa itu periode penting atau periode peka? Jadi periode penting atau periode peka ini ialah periode tertentu yang terjadi sangat dini dalam pengembangan yang diharapkan memunculkan perilaku yang optimal. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai teori Bowlby's atau Hetherington dan Parkle pada tahun 1999. Jadi teori itu dipengaruhi oleh teori evolusi dan juga teori evolusi dalam observasinya pada perilaku hewan. Nah, menurut teori etologi Byrne pada tahun 1992 bahwa tingkah laku lekat pada manusia diprogram secara evolusioner dan juga instinktif, di mana sebetulnya itu tingkah laku lekat tidak hanya ditujukan pada anak namun juga pada sang ibu. Nah, jadi ibu dan anak ini secara biologis itu dipersiapkan untuk saling merespon perilaku. Nah, menurut Bowlby ini bahwa tingkah laku awal ini sudah ada secara biologis seperti tadi hubungan antara ibu dan anak. Jadi ketika sang anak ini menangis, maka ibu akan memberikan stimulus berupa rasa nyaman dan juga memberikan ketenangan pada sang anak. Nah, untuk tingkah laku lekat ini juga atau attractive behavior ini juga ada beberapa tindakan di mana itu adalah beberapa tindakan manusia yang dimana dia itu akan tetap mempertahankan hubungannya dengan seorang yang lain untuk tetap mendapatkan perlindungan dari lingkungannya yang di lingkungannya, terutama pada saat merasa terancam dan juga terancam dan juga pada saat merasa takut, seperti itu. Bentuk-bentuk perilaku pada hewan. Yang pertama ada perilaku reproduksi. Meskipun beberapa hewan mampu untuk berbiak secara aseksual, namun kebanyakan hewan memerlukan pasangannya untuk melakukan reproduksi. Contohnya pada burung merak, yang dimana pada merak jantan ini akan menampakkan perilaku yang atraktif untuk menarik perhatian si betina dengan mengembangkan bulu ekornya, kemudian berjalan mondar-mandir di hadapan betina untuk menghasilkan suara berderak sehingga si betina ini dapat tertarik dengan si jantan. Yang kedua yaitu perilaku mencari makan. Setiap hewan memiliki tipe perilaku mencari makan yang berbeda-beda. Bahkan ada hewan yang sangat selektif dengan apa yang akan mereka makan. Contohnya beberapa jenis serangga yang hanya akan memakan satu jenis tumbuhan saja. Kemudian ada hewan-hewan lain yang merupakan hewan generalis, memakan banyak jenis tipe makanan. Contohnya pada opossum, yang dimana opossum ini dia memakan berbagai jenis serangga serta buah-buahan. Yang selanjutnya yaitu perilaku bertahan. Adaptasi yang dilakukan setiap makhluk hidup bertujuan untuk melindungi dirinya dari serangan makhluk hidup ataupun kondisi lingkungan yang tidak memadai. Beberapa perilaku bertahan yang dilakukan oleh makhluk hidup, yang pertama ada mimikri.
Mimikri adalah teknik manipulasi warna kulit pada binatang. Contohnya pada bunglon yang selalu merubah warna kulitnya pada saat di lingkungan yang berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan agar dirinya itu terhindar dari serangan predator. Yang kedua yaitu hibernasi. Hibernasi adalah teknik untuk bertahan hidup di lingkungan dengan cara tidur menonaktifkan dirinya. Hibernasi ini berlangsung selama berbulan-bulan. Misalnya pada musim dingin, beruang mengalami yang namanya proses hibernasi. Adapun hewan lain yang melakukan hibernasi yaitu ular, berang-berang, kura-kura, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu autotomi. Autotomi adalah teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuhnya. Misalnya pada cicak yang memutuskan ekornya agar tidak dimangsa oleh predator. Dan yang terakhir yaitu estivasi. Estivasi adalah menonaktifkan diri pada saat kondisi lingkungan yang tidak bersahabat. Estivasi ini dilakukan pada kondisi lingkungan yang sangat panas dan kering. Hewan-hewan yang melakukan estivasi ini seperti kelelawar, tupai, lemur, siput, dan lain-lain yang akan mengestivasi diri di tempat yang aman dan terlindungi. Oke, selanjutnya perilaku komunikasi. Nah, perilaku komunikasi hewan ada yang menggunakan tanda atau sinyal, ada yang menggunakan suara, dan beberapa jenis hewan yang lain ada yang melakukan komunikasi dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Contohnya pada ngengat, dia menggunakan feromon pada saat akan kawin. Dan contohnya juga pada semut, dia menggunakan feromon untuk mengenali semut satu dengan semut yang lain. Selanjutnya ada perilaku teritorial. Nah, perancangan dan pemeliharaan kawasan merupakan perilaku yang diperlihatkan oleh hewan, terutama oleh serangga, ikan, burung, reptil, dan mamalia. Kawasan ini digunakan untuk berbagai keperluan mereka, termasuk untuk makanan, kawin, dan keamanan mereka. Contohnya pada anjing misalnya, dia kencing pada suatu wilayah tertentu guna untuk memberikan tanda kepada si anjing jantan yang lain bahwa wilayah ini adalah wilayah kepunyaan dia, sehingga anjing jantan yang lain tidak boleh untuk melakukan perkawinan dan mencari makan di wilayah tersebut. Selanjutnya ada perilaku sosial. Nah, perilaku sosial berkembang diantaranya karena adanya kebutuhan untuk reproduksi dan bertahan dari predator. Perilaku sosial dilakukan dengan banyak tujuan dan diperlihatkan oleh berbagai macam hewan, mulai hewan yang tak bertulang belakang, ikan, burung, hingga mamalia. Nah, jadi hewan-hewan juga melakukan interaksi sosial. Nah, yang dimaksud di sini yaitu hubungan individu-individu dalam spesies yang sama. Guna ini tadi untuk keperluan perkawinannya misal, dan untuk menghindari dari predator. Contohnya individu-individu rusa. Nah, rusa itu hidup secara berkelompok guna untuk menghindari serangan dari predator. Dan terakhir ada perilaku migrasi. Nah, jadi banyak jenis hewan melakukan perjalanan untuk bersarang atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk melakukan hal ini, hewan harus melakukan sendiri jalur terbang dengan stimulus lingkungan. Pergerakan dengan menggunakan rangsangan ini disebut dengan taksis. Pergerakan serangga ke arah sinar, sebagai contoh, disebut dengan fototaksis positif. Nah, serangga yang menghindari cahaya disebut fototaksis negatif. Nah, jadi ada hewan-hewan yang biasanya melakukan migrasi. Hal ini terjadi karena adanya kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan untuk kelangsungan hidup mereka. Misalnya perpindahan burung dari daerah satu ke daerah yang lain. Nah, dia berpindah karena kondisi lingkungan yang sebelumnya itu